Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melakukan amal ibadah guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap semoga amal ibadah kita di awal pagi ini diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini seperti yang telah diumumkan, insyaallah taala kajian kita melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana telah kita selesaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Babul Bir Wassilah, bab tentang amal kebajikan dan menyambung tali silaturahim. Maka kita langsung masuk saja pada bab yang selanjutnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, babuz zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Bab tentang zuhud dan wara'. Sebelum kita masuk ke dalam hadits-hadits yang disebutkan oleh beliau, maka kita perlu tahu apa itu zuhud, apa itu wara'. Para ulama beragam dalam memberikan definisi tentang zuhud. Namun di antara definisi yang paling bagusnya adalah apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibni Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala, di mana beliau mendefinisikan zuhud dengan perkataan beliau, huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Jadi zuhud itu kata Syekhul Islam meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Jadi segala yang tidak akan memberikan manfaat untuk negeri akhirat kita, dia tinggalkan. Ini definisi yang paling bagus. Di antara definisi yang juga menerangkan kata zuhud ini, seperti yang disebut oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwa zuhud itu qillatur raghbah fi syai',
sedikitnya keinginan terhadap sesuatu. Kalau dikatakan orang itu zuhud, maka maknanya orang itu sedikit keinginannya, kecil keinginannya terhadap hal tersebut. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sedikit keinginannya terhadap sesuatu karena ia ingin menggantinya dengan hal yang lebih baik. Nah, ini zuhud. Jadi segala yang bisa menyibukkan kita dari negeri akhirat dan tidak bermanfaat untuk negeri akhirat kita, maka tatkala dia meninggalkannya, ini disebut orang yang zahid. Orang itu zuhud. Dan tentu saja yang dimaksud di sini adalah zuhud dalam perkara dunia, bukan zuhud dalam perkara akhirat. Zuhud dalam perkara dunia. Tapi kata para ulama, jangan sampai disalahartikan. Bukan maknanya orang zuhud itu meninggalkan dunia secara keseluruhan, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan hal-hal yang bisa menegakkan hidupnya di dunia. Bukan itu. Karena hal-hal tersebut dari amal-amal dunia itu bisa membuahkan pahala juga kalau diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi bukan maknanya orang yang zuhud itu sama sekali tidak mau ngurusin dunia, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan perkara-perkara dunia, akhirat saja. Bukan itu. Kenapa? Karena perkara-perkara tersebut kalau diniatkan bisa bermanfaat juga untuk negeri akhirat. Sementara zuhud, dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Kita tidur kan dunia juga itu. Kita makan, minum, dunia juga itu. Kita bekerja, dunia juga itu. Tapi semua itu bisa bermanfaat untuk negeri akhirat. Orang makan, orang minum, niatkan dengan makan dan minumnya untuk tegak badannya supaya bisa beribadah kepada Allah. Karena badan butuh asupan makanan dan minuman. Dengan badan ini kita bisa beribadah kepada Allah. Maka makan dan minumnya ibadah. Demikian pula tidurnya begitu juga. Demikian pula bekerjanya, dia niatkan untuk menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya. Ini yang seperti ini ibadah. Bahkan tidaklah keluar keringatnya dari hal tersebut kecuali bernilai pahala di sisi Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud itu bukan hanya sekedar meninggalkan perkara yang haram. Kalau meninggalkan yang haram, nah itu wajar. Sifat orang-orang yang beriman adalah meninggalkan yang haram. Tapi zuhud itu lebih tinggi daripada itu. Bukan hanya perkara yang haram dia tinggalkan, perkara yang makruh juga dia tinggalkan. Makruh itu kan tidak berdosa kalau dilakukan, tapi dibenci dia, utamanya ditinggalkan. Nah, dia tinggalkan juga itu. Nah, ini orang yang zuhud. Itu tingkatan yang berikutnya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, dia tinggalkan perkara yang mubah perkaranya, tapi tidak mendatangkan pahala untuk negeri akhirat. Ingat, dia tinggalkan perkara yang mubah, tapi perkara mubah tersebut tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Nah, sehingga jangan disalahpahami. Oh, bekerja ini, makan dan minum kan tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Oh, enggak, itu bermanfaat untuk negeri akhirat.
Tapi kalau ada perkara yang mubah, boleh sebenarnya, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Ini tidak ada manfaatnya untuk saya di negeri akhirat. Maka dengan dia meninggalkan hal tersebut, itu menunjukkan bahwa dia orang yang zahid, orang yang zuhud. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum, disebutkan salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Kata beliau, az-zuhdu thalathatu asnaf. Zuhud itu ada 3 macam. Zuhud itu kata beliau ada berapa? Ada 3 macam. Zuhdun fard, wa zuhdun fadl, wa zuhdun salamah. Yang pertama zuhud wajib. Yang kedua zuhud keutamaan. Yang ketiga zuhud keselamatan. Ini kata Imam Ibrahim bin Adham. Lalu beliau jelaskan apa itu zuhud kewajiban, apa itu zuhud keutamaan, dan apa itu zuhud keselamatan. Kata beliau, fa amma zuhdul fard fa zuhdu fil haram. Adapun zuhud kewajiban, maksudnya dia zuhud meninggalkan perkara yang haram. Ini wajib. Wa zuhdul fadl, adapun zuhud keutamaan, ini yang lebih tinggi lagi daripada itu, yaitu az-zuhdu fil halal. Dia zuhud dalam perkara yang halal namun tidak memberi manfaat untuk negeri akhirat. Wa zuhdu salamah, sementara zuhud keselamatan, kata beliau, az-zuhdu fi syubhat. Dia zuhud meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Nah, yang syubhat ini kan baina-baina, antara-antara, artinya bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah, dia belum tahu. Nah, jangan dia mengambil resiko, kan belum jelas juga halal haramnya. Tidak apa-apa saya kerjakan. Nah, ini bukan orang yang zuhud. Orang yang zuhud, dia tinggalkan perkara yang syubhat. Tidak dipastikan haramnya, tapi khawatir jangan sampai itu haram. Nah, makanya diistilahkan dengan syubhat, perkara yang hukumnya masih samar, boleh atau tidak boleh, ini halal atau haram ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu zuhud yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa sebahagian orang keliru dalam memahami makna zuhud ini, sehingga dia meninggalkan segala perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Saya zuhud katanya. Dia tidak mau berpenampilan bagus. Penampilannya ya apa namanya, kadang bajunya kumal, kusut, ya. Alasannya apa? Saya mau zuhud. Ini keliru di dalam memaknakan arti zuhud itu. Orang yang zuhud itu tidak harus pakaiannya harus kumal, harus apa namanya, ya, tidak rapi, terlihat kusut, ya, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena yang seperti itu perkara yang dicintai oleh Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Makanya Nabi SAW mempraktekkan dan mencontohkan kepada umatnya untuk berpenampilan bagus, apalagi ketika beribadah kepada Allah. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambil perhiasanmu, pakaian yang bagus tatkala masuk masjid untuk ibadah. Jadi bukan berpakaian-pakaian yang lusuh dan seterusnya. Itu bukan zuhud, salah mengartikan perkara zuhud itu. Nah, ini harus kita luruskan. Makanya di dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kau haramkan perkara yang baik-baik yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Tak boleh.
Perkaranya boleh, perkaranya mubah, thayyib. Jangan kita haramkan untuk diri kita. Ya. Nah, makanya Islam itu pertengahan. Nah, tidak juga bermewah-mewah terhadap dunia ini sampai lupa akhirat, tapi tidak juga berpenampilan lusuh padahal dia mampu untuk berpenampilan lebih baik daripada itu. Pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengahnya. Nah, disitulah ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu zuhud. Sekarang wara. Apa itu wara? Wara itu secara bahasa artinya sikap hati-hati. Ya. Kalau zuhud kan sikap meninggalkan secara bahasa. Kalau wara, dia berhati-hati. Apa maksudnya? Huwa tarku ma yukhsha dhararu fil akhirah. Wara itu adalah meninggalkan yang dikhawatirkan bahayanya untuk negeri akhirat. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan bahayanya di negeri akhirat. Nah, ini definisi tentang wara. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Al-wara' maknahu, wara' itu maknanya tarkul umur al-mustabihah. Hampir mirip-mirip juga dengan zuhud itu. Dia meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Jadi kalau ada perkara yang syubhat, belum jelas, tidak tahu halal atau haram, maka sifat wara', sifat hati-hati dia tinggalkan. Kenapa? Dia orangnya wara'. Dan ketika dia wara' seperti itu, maka itu menunjukkan dia sebagai orang yang zuhud juga. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh sebahagian salaf, sebahagian ulama terdahulu berkata, la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran ma bihi ba's. Mereka mengatakan tentang wara' ini sikap hati-hati, bahwa tidaklah seorang hamba mencapai derajat ketakwaan, hakikat ketakwaan, sampai dia meninggalkan apa yang sebenarnya tidak masalah, karena khawatir nanti berujung masalah. Jadi perkara dunia itu sifatnya boleh kan, mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan, nah ini bisa menyeret orang kepada perkara yang haram. Nah, makanya seseorang itu disebut harus bersifat wara'. Dunia silahkan kamu cari, silahkan kamu dapatkan, tapi ingat ada batasan-batasannya. Jangan berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan dia bisa masuk dalam batasan-batasan yang diharamkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya terkadang orang kalau sudah berlarut-larut terhadap perkara dunia, akhirnya lupa, sedikit demi sedikit terseret kepada perkara dunia dan melupakan ia dengan negeri akhirat. Nah, makanya jangan sampai kita terlalu berlarut-larut di dalam perkara itu. Karena dunia itu kalau mau dicari tak habis-habisnya. Tapi kalau seorang bersifat qanaah, mencukupkan diri dengan sesuatu yang ada, dan dia tetap menjalankan agamanya, tidak lupa dengan negeri akhiratnya, maka inilah orang-orang yang bersikap pertengahan, dan dia memiliki sifat zuhud dan sekaligus sifat wara'. Nah, ini. Dan disebutkan bahwa tamamul wara', ya, kesempurnaan sifat wara' itu ayya'lamal insanu khairal khairaini wa syarras syarraini, di mana seseorang mengetahui yang lebih baik dari dua yang baik dan yang lebih buruk dari dua yang buruk. Nah, dia tahu ada kebaikan sama-sama baik. Yang mana yang lebih dia prioritaskan?
Atau kalau misalnya dia harus mengambil salah satunya, yang mana yang lebih dia dahulukan? Nah, orang yang bersifat wara, dia tahu mana yang lebih baik dari dua kebaikan. Dan tatkala diperhadapkan dengan kejelekan, antara dua kejelekan, kalau dia tidak bisa lepas dari dua kejelekan ini, dia pilih yang lebih ringan mudaratnya. Nah, makanya di sana ada istilah irtikab akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan dari kedua kemudaratan yang ada. Jikalau dia tidak bisa lepas dari dua mudarat itu, kalau dia bisa lepas, tentunya dia tinggalkan semuanya. Nah, tapi terkadang seseorang diperhadapkan dan harus memilih antara satu dari dua mudarat. Maka orang yang wara, dia melihat dari dua mudarat tersebut, dia ambil yang paling ringannya. Nah, itulah orang yang punya sifat wara. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa ya'lamu anna syari'ata mabnaha ala tahsilil masalih wa takmiliha. Dan dia tahu bahwasanya syariat ini dibangun dalam rangka untuk menggapai dan menghasilkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Wa ta'tilul mafasid wa taqliluha, atau untuk menafikan, meniadakan, membatalkan segala yang bersifat kerusakan, atau kalau tidak meminimalkannya. Nah, itu syariat. Jadi kalau tidak bisa dihilangkan semuanya kejelekan itu, minimal dikurangi. Karena terkadang kerusakan itu tidak harus langsung hilang semua kan. Nah, tapi minimalnya dikurangi. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, berdasarkan ini kata para ulama, zuhud itu derajatnya lebih tinggi daripada wara. Az-zuhdu a'la minal wara. Zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Kenapa? Li'annal wara tarku ma yadurruh. Karena wara itu dia tinggalkan yang memudaratkan dirinya. Waz-zuhdu tarku ma la yanfa'u. Sementara zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi bukan hanya tidak yang memudaratkan, yang memudaratkan sudah barang tentu dia tinggalkan. Tapi ini yang tidak bermanfaat juga dia tinggalkan. Itu zuhud. Makanya kata para ulama, orang yang zuhud sudah pasti dia wara juga. Tapi orang yang wara belum tentu dia zuhud. Karena zuhud lebih tinggi derajatnya daripada apa? Wara. Karena kalau wara sekedar dia tinggalkan, ini mudarat, dia tinggalkan. Nah, itu mungkin batas orang-orang yang beriman, ya pertengahannya seperti itu. Nah, kalau zuhud bukan sekedar yang memudaratkan. Yang memudaratkan sudah dia tinggalkan, tapi lebih daripada itu, yang tidak bisa memberi manfaat untuk negeri akhirat, itu pun dia tinggalkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu terkait dengan perkara zuhud ya, dan juga perkara wara. Baik. Bab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini adalah babuz zuhdi wal wara. Kita lihat hadis yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini. Kata beliau, wa anin Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwal Nu'man bi usbu'aihi ila udunai. Kemudian Nu'man bin Bashir berisyarat dengan kedua jarinya menunjuk ke telinganya. Nah, ini kata para ulama menunjukkan, mengisyaratkan, beliau ingin menekankan bahwa yang kusampaikan ini, hadis Rasul ini betul-betul aku dengarkan baik-baik dari Nabi, langsung dari Nabi, tidak melalui perantara. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau dengarkan ini langsung dari Nabi, beliau hafal langsung dari Nabi. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas.
wa bainahuma umurun mustabihat. Sementara antara yang halal dan haram, di situ ada perkara syubhat yang masih samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Inilah yang banyak tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka bagaimana bersikap dalam perkara syubhat itu? Kata Rasul, famanittaqa syubhat, siapa yang ninggalin syubhat, perkara yang masih samar-samar, faqad istabra li dinihi wa irdih, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi kalau dia jatuh dalam perkara syubhat, dia ambil perkara syubhat itu, waqa'a fil haram, maka dia bisa jatuh dalam perkara yang haram. Ilustrasinya, penggambarannya, kata Rasul, karra'i, seperti pengembala kambing, yar'a haulal hima, yang dia mengembalakan kambingnya di dekat daerah-daerah terlarang, ya, di tepi pekarangan yang dilarang. Yushiku ayarta'afi au yushiku ayyaqa'afi, khawatir nanti kambing-kambingnya tadi masuk daerah yang terlarang tadi hingga bermudarat bagi dirinya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada sekerat daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, kalau daging itu baik, baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau dia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati yang ada di dalam dada manusia. Muttafaqun alaih, hadits ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sahabat An-Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat kecil Rasulullah SAW. Karena Rasulullah meninggal, wafat, umurnya sahabat Nu'man masih 9 tahun. Masih anak-anak kan? Masih anak-anak. Nabi meninggal, dia baru berumur 9 tahun. Ini sahabat An-Nu'man bin Bashir. Makanya beliau dikatakan sebagai anak pertama terlahir di Madinah dari kalangan Ansor setelah Nabi hijrah. Beda dengan Abdullah Zubair ibnul Awwam. Kalau Zubair bin Awwam anak pertama lahir setelah Nabi hijrah dari kalangan muhajirin. Kan sahabat itu ada dua golongan, ada golongan muhajirin, ada golongan ansor. Sahabat yang pertama lahir setelah Nabi hijrah dari kalangan muhajirin namanya Zubair ibnul Awwam, ya, atau Urwah ibnu Zubair. Naam, sementara ya yang pertama lahir dari kalangan Ansar namanya An-Nu'man ibnu Bashir. Namanya siapa? An-Nu'man ibnu Bashir. Inilah sahabat yang kita bahas, ya, yang menjadi periwayat hadits ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Bukan Urwah ibnu Zubair, ya, tapi Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Itu sahabat yang pertama lahir dari kalangan muhajirin. Taib. Disebutkan bahwa An-Nu'man ibnu Bashir ini nama lengkapnya adalah Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah bin Julas bin Zaid bin Malik Al-Aghar Al-Ansari Al-Khazraji. Kunyah beliau Abu Abdillah. Ada yang mengatakan Abu Muhammad. An-Nu'man ibnu Bashir. Nah, ayah beliau yang bernama Bashir bin Sa'ad juga merupakan sahabat Nabi. Nah, makanya kita doakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau satu orang sahabat radhiyallahu anhu, kalau banyak sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini istilah-istilah domirnya itu dipahami. Taib. Ibunya beliau bernama Amrah binti Rawahah radhiyallahu anhu, yang merupakan saudari perempuannya Abdullah bin Rawahah.
yang pernah diangkat oleh Nabi SAW sebagai salah satu panglima perang di perang Mut'ah. Itu Abdullah bin Rawahah yang merupakan saudara laki-lakinya ibu dari An-Nu'man bin Bashir. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ibu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ketika lahir bayi Nu'man bin Bashir, maka ia pun membawa ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mentahnik ya sahabat Nu'man bin Bashir. Nah, ini menunjukkan sunnahnya mentahnik anak itu. Ketika baru lahir, sunnahnya ditahnik ya, pakai kurma kecil, kemudian dimasukkan di langit-langitnya anak-anak itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sang ibu bahwa putranya ini Nu'man bin Bashir kelak akan hidup dalam keadaan terpuji. Dan benar sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Nu'man bin Bashir ini meskipun sahabat yang terbilang anak kecil, kan Nabi tadi meninggal umur Nu'man baru berapa tahun? Baru 9 tahun, ya kan? Tapi bersamaan dengan itu luar biasa, Nu'man bin Bashir ini di masa anak-anaknya tapi sudah menghafal hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, sahabat Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 114 hadis. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Salah satunya hadis yang tadi kita dengarkan bersama, yang halal jelas, yang haram jelas, antara keduanya itu ada perkara yang sifatnya syubhat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya, tentang perkara yang halal jelas, yang haram jelas itu pada saat beliau berkhutbah. Ya, pada saat beliau berkhutbah. Nah, dan memang ketika itu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi gubernur kota Kufah oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala dia menjadi Amirul Mukminin. Maka Nu'man bin Bashir ditunjuk menjadi gubernur di kota Kufah. Maka beliau berkhutbah, karena ketika itu yang berkhutbah, yang mengimami sholat itu adalah para ya, pejabat tinggi, gubernurnya. Nah, ya, kalau Amirul Mukmininnya, kalau sekarang presidennya. Nah, itu yang menjadi imam dan menyampaikan khutbah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, beliau punya nasihat-nasihat yang sangat berharga. Di antara nasihat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang sangat berharga, beliau pernah mengatakan, innal halakah kullal halakah an ta'mala sayyi'at fi zamanil bala. Nah, ini ucapan beliau ini sangat pas untuk keadaan-keadaan kita sekarang ini. Kata beliau, sesungguhnya kebinasaan yang paling membawa kebinasaan adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di zaman atau di saat ya musibah sedang melanda. Lagi masa-masa pandemi seperti ini, dia masih saja melakukan dosa. Ini musibah di atas musibah. Harusnya orang kan kembali kepada Allah, bertaubat, introspeksi diri, memperbaiki diri. Dia enggak, malah semakin jadi-jadi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nu'man bin Bashir, itu halakah kullal halakah, kebinasaan yang paling membawa kebinasaan. Ketika kita berbuat maksiat di saat-saat musibah lagi-lagi sedang turun, ya, sedang marak musibah, dia berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini menunjukkan seakan-akan hatinya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tergerak hatinya untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini
biografi singkat dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Adapun haditsnya insyaallah taala mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang karena haditsnya cukup panjang. Ya, kita butuh satu pertemuan lagi untuk membahas hadits yang tadi kita dengarkan. Semoga di pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan biiznillahi taala, wallahu taala alam bissawab. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.